soleh dan soleha, semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat selama pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa siapkan buku tematik, tema 2 dan alat tulisnya. Biar tambah semangat, kita tepuk PPK dulu ya nak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, Allahu Akbar. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Energi tidak dapat diciptakan. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Inilah yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya perubahan energi. Bentuk energi. Ada beberapa macam bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas adalah yang dihasilkan oleh sumber panas. Yang terbesar adalah dari matahari. Kemudian ada sumber-sumber panas yang lainnya yang ada di sekitar kita, misalkan dari kayu bakar, artinya akan menghasilkan api, itu juga sebagai energi panas. Kemudian energi cahaya. Ini juga cahaya yang paling besar, yang paling utama yang kita rasakan adalah berasal dari cahaya matahari. Energi berikutnya, energi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Misalkan dari radio itu menghasilkan energi bunyi, dari TV yang menyala itu juga menghasilkan energi bunyi. Atau ketika anak-anak sedang memainkan alat musik yang sedang dimainkan, apakah itu seruling, drum, piano yang sedang dimainkan, itu juga bisa menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya energi listrik. Ini yang hampir di setiap kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan yang namanya energi listrik. Kemudian energi kimia. Ini bisa dihasilkan dari makanan yang kita makan sehari-hari, itu dalam bentuk energi kimia yang nanti akan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bentuk energi. Energi bisa kita manfaatkan karena ada sifat energi yang berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Ini ada beberapa perubahan bentuk energi. Dari energi listrik, ini bisa berubah menjadi energi panas yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setrika. Ini berasal dari energi listrik, kemudian menghasilkan panas yang bisa dipakai oleh para ibu di rumah tangga ya, untuk merapihkan pakaian. Lalu contoh yang lain, ini magicom. Jadi ada perubahan energi dari energi listrik ke energi panas. Nasi atau beras yang dimasukkan di sini karena adanya energi panas, kemudian bisa matang menjadi nasi. Contoh yang lain selain setrika, kemudian magicom, ada juga dispenser air. Nah, itu juga airnya yang semula dingin bisa menjadi panas. Perubahan bentuk energi berikutnya dari energi listrik
menjadi energi cahaya. Nah, contohnya yaitu bola lampu. Ini perubahan dari listrik menjadi cahaya. Contoh yang lainnya bisa ketika televisi nyala, selain menghasilkan suara, televisi juga bisa menghasilkan cahaya. Perubahan bentuk energi selanjutnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Nah, ini blender, yaitu perubahan dari listrik ke gerak untuk menghancurkan atau menghaluskan buah-buahan atau makanan yang perlu dihaluskan. Ya, ini blender jadi dari listrik ke gerak. Contoh berikutnya, kipas angin untuk mendinginkan udara yang ada di ruangan. Ini perubahan energinya dari listrik ke gerak. Selain blender, kipas angin, ada juga mesin cuci. Nah, mesin cuci juga energi listrik berubah menjadi energi gerak. Dari energi listrik, perubahan bentuk energinya bisa menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio. Radio yang dinyalakan dari listrik berubah menjadi bunyi. Selain radio juga ada televisi. Itu juga perubahan energi listrik ke energi bunyi. Masih perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, selain yang sudah Bu Ani sampaikan tadi, ada energi kimia yang bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya, nah ini anak yang sedang main sepeda. Mana energi kimianya? Yaitu dalam bentuk makanan yang dimakan oleh seseorang atau oleh anak, ya. Makanan itu adalah energi kimia. Jadi semakin makanannya bergizi banyak, energi kimia yang dihasilkan juga banyak, dia akan menggerakkan sepeda, bisa mengayuh sepeda dengan baik. Contoh yang lain juga anak yang sedang main bola, karena ada energinya. Kalau tidak makan, artinya energi yang dihasilkannya sedikit, sehingga menendang bolanya, mengayuh sepedanya kurang kuat, atau energi gerak yang dihasilkannya menjadi kecil. Contoh berikutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, apa itu contohnya? Yaitu panel surya. Ini cahaya matahari atau energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari akan mengubah panel surya ini sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, nanti dari panel surya yang sudah menghasilkan energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau bisa juga untuk memanaskan air. Ini banyak sekali perubahan bentuk energi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya perubahan bentuk energi yaitu energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu senter. Ini energi kimianya dalam bentuk batu baterai. Nah, batu baterai ini nanti akan menghasilkan cahaya lampu senter. Di dalam tubuh manusia itu terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa ya yang terdapat pada manusia? Tentunya adik-adik perlu ketahui bahwa kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan setiap harinya. Lalu makanan itu akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Jadi di rumah kita itu banyak ya energi listrik ya adik-adik ya.
Lalu bagaimana penggunaannya yang aman ya? Nah adik-adik, memang barang elektronik yang kita pakai itu menggunakan listrik. Nah untuk menggunakan listrik itu kita harus menggunakan dengan aman supaya kita tidak tersengat listrik atau kesetrum ya adik-adik ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya adik-adik. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah adik-adik, di sini yang pertama ada tiang listrik adik-adik. Lalu ada anak yang naik ke tiang listrik. Ini berbahaya adik-adik. Mengapa berbahaya? Karena tiang listrik ini mengandung arus listrik yang sangat kuat adik-adik. Jadi kalian bisa tersetrum ya. Lalu berikutnya ada anak yang bermain layang-layang. Nah ini juga berbahaya kalau kalian bermain layang-layangnya itu dekat dengan kabel listrik adik-adik ya, dan tiang listrik ini. Karena kalau kita lihat layang-layangnya itu kalau tersangkut di kabel listrik ini, maka bisa mengalirkan arus listrik juga adik-adik. Jadi adik-adik bisa tersetrum juga. Berikutnya adalah memangkas pohon yang dekat dengan sumber listrik juga. Ini harus hati-hati adik-adik, karena ini juga bisa mengalirkan arus listrik. Ini juga ya. Nah ini ada anak berenang sambil mendengarkan musik ya. Nah ini juga adik-adik, ini berbahaya karena kalau arus listrik mengenai air itu bisa menyebabkan arus listrik yang sangat kuat atau kita bisa tersetrum di dalamnya adik-adik. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang berbahaya yang berhubungan dengan sumber listrik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Adik-adik harus ingat bahwa jika ada listrik ditambah dengan air itu artinya bahaya. Maksudnya bagaimana ya Kak Citra? Jadi kalau kita itu tangan kita basah dan kita memegang suatu alat yang mengandung listrik di dalamnya, itu berbahaya adik-adik. Jadi kita bisa tersetrum. Lalu ketika kita misalnya hujan, kita basah nih ya, kita bersandar di tiang listrik pun itu juga akan tersengat listrik adik-adik. Jadi listrik dan air ini sangat berbahaya jika istilahnya bertemu begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus memperhatikan untuk penggunaan listrik di sekitar kalian. Di sini Kak Citra mengambil contoh gambar ya tentang poster peduli bahaya listrik dari PLN ya. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik adik-adik. Yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik, jarak aman minimal 3 meter. Lalu hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk-tumpuk. Nah adik-adik, kalau kalian punya ini ya stop kontak ya, itu jangan sampai bertumpuk-tumpuk seperti ini adik-adik. Yang keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listriknya. Jadi ada tanda seperti ini kalian tidak boleh masuk adik-adik, karena ini berarti ada tegangan listrik yang sangat tinggi. Lalu yang kelima, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Yang keenam, jangan memarkir truk atau trailer ya, ini yang untuk para sopir truk adik-adik, di dekat jaringan listrik juga tidak boleh. Periksa instalasi listrik Anda setelah 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Jadi harus ada pengecekan adik-adik. Yang kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik karena ini berbahaya juga adik-adik ya. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah ini tadi kegiatan peduli bahaya listrik. Mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Teks petunjuk memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Ciri yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan.
Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Contohnya, lakukanlah, buanglah, dan sebagainya. Yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Selanjutnya, di sini ada contoh teks petunjuk. Mari kita simak baik-baik ya. Check it out. Petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Pada langkah yang kedua, dapat kita lihat ada partikel lah pada kata tekanlah. Lalu terdapat pula tanda seru di akhir kalimat dan intonasi pembacaannya juga naik ya. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar menyebar ke seluruh ruangan. Keempat, jangan biarkan kipas angin menyala jika sedang tidak dibutuhkan. Pada poin keempat, dapat kita lihat bahwa ada kata jangan atau larangan dan terdapat tanda seru di akhir kalimat. Kelima, segera matikan kipas angin dengan menekan tombol off atau angka 0. Langkah terakhir, lepaskan steker dari stop kontak. Pada langkah terakhir dapat kita lihat adanya tanda seru di akhir kalimat. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga